Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kurang berapa orang, Mas? Pesertanya kurang berapa ini berarti? Kurang 2 orang ya? Oke, wes. Ketua kelasnya sinten? Saya Bapak Sopo? Mia Bapak. Nia, Mbak Kurnia Indasah. Eh, Ini pertemuan dengan saya yang keberapa? Untuk coach. untuk Pertemuan yang keberapa, Pak? untuk coaching yang kelompok ini saja Pak, ini baru pertemuan pertama. Cuman kalau pertemuan dengan Bapak berserta kelas lain ini pertemuan ketiga Pak. Oh, ya, udah ada yang coaching aja. Yang coach. Pertama ya? Yang coach pertemuan pertama Pak. Oke, langsung saja. Silahkan ditunjuk, Mbak, siapa yang presentasi. Untuk presentasi pertama kita urut itu aja dari abjad yang pertama, guys. Silakan. Yang Langsung ditunjuk saja. ya Pak. Pak Ikhlasul Amri. Langsung saja, Pak. Langsung ditayangkan. Ini mengajar saya keempat dari ini, jadi full sampai sore ya. Cari filenya dulu. Ya, langsung di-share screen-nya. Berarti yang yang Sudah, Mas. Bapak mohon maaf ini yang dipresentasikan untuk PPT-nya nggih Bapak? Aku PPT ini langsung saja, Mbak. Word-nya. Untuk isu-isu yang dipilih nggih Pak berarti? Ya, isu yang dipilih. Semua terus sampai ya, APKL, kemudian USG, kemudian Fishbone. Baik Bapak. Yo, jangan PPT langsung itu. Nanti kalau udah jadi baru di PPT, baru baru kita ujian ya. Ya, ini siap tak bimbing ini ya. izin screen dulu, Pak. Ayo, Mas. Kenapa ini? Ya, langsung. Ini kok nggak cetha ini ya? Halo, suaranya dilebarkan sedikit. Pas suaranya kedengaran, Pak. Oke, dilebarkan Mas layarnya. Width-nya itu dilebarkan width-nya. Bapak. Persentasinya ditambah mungkin 125 atau berapa. Oke, udah dibaca langsung. Jadi, for isu yang saya bahas ini, Bapak, yang pertama itu kurangnya informasi terkait syarat-syarat pernikahan dan lain-lain itu melalui media sosial. Yang kedua, kurangnya efisiensi waktu pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Oke, langsung aja cepat Yang ya. ketiga, belum adanya modul untuk bimbingan perkawinan. Yang keempat, belum optimalnya penyerahan buku nikah pada saat pelaksanaan pernikahan. Dan yang kelima, belum adanya digitalisasi akta nikah. Terus yang terpilih apa? Yang terpilih pada saat ini, Pak, terkait kurangnya efisiensi waktu pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Loh, itu nomor satunya bukan itu. Coba yang nomor satu yang mana? Oh, betul ya, Nomor kurangnya satu, ulangi, dibaca lagi, dibaca lagi. oh, mohon izin Oh, Bapak, ini salah belum saya edit. oh ya, Jadi yang diedit paling langsung. aktual itu, Diedit sekarang. Yang satu nih mana? Pak, Penting itu ya. Yang satu mana? Yang satu.
Ya, nilainya dibalik. Satu. Oke. Nilai Yang dua. satu pokoknya udah nanti Ya, diedit. Pak. Satu dibaca, satu dibaca. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, tadi salah Kurangnya itu. efisiensi waktu pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Ini sebenarnya belum terlalu diubah, Bapak. Pada intinya, pada intinya itu untuk mencari mencari media untuk chatin yang tidak hadir salah Wes. satunya Bapak. Oke, nanti terus ke depan mau apa? Pertanyaan saya itu. Dari terpilih Kemarin itu. kemarin pada saat bimbingan sama Ibu Rohana, bukan bimbingan ya, kayak pas membahas itu Pak, terkait menggunakan video, Bapak. Kurangnya Jadi video menggunakan video video. untuk apa? Tanya terus video untuk apa? Ya, jadi seperti ini Bapak. Jadi di sini tuh ketika ada bimbingan perkawinan, kadang yang datang cuma perempuannya saja, kadang yang datang laki-lakinya saja. Jadi Oke. untuk mengoptimalkan itu, ketika yang salah satunya datang, maka pada saat bimbing di video, kemudian hasil video itu akan diupload entah di YouTube atau dimasukkan di Google Drive atau dikirim langsung ke chatin yang perempuannya, nanti yang chatin perempuan yang datang bimbingan memperlihatkan ke pihak laki-laki, gitu Bapak. Berarti besok kalau ada yang datang lagi ya seperti itu lagi terus. Iya Pak, jadi kalau yang datang laki-laki, maka di video nanti akan dikirimkan ke perempuannya. Atau diberikan langsung hasil video, hasil rekaman record pada saat bimbing, diserahkan ke yang hadir untuk memperlihatkan ke yang tidak hadir. Gitu Pak. Kalau kedua-duanya datang. Kalau kedua-duanya datang berarti tidak ada Bapak. Cuman Ya, problem di kalau sini itu, berarti kalau problem di sini, kalau kedua-duanya datang semuanya, berarti kan kegiatan ini berhenti, Mas. iya Pak, Berarti jenengan nggak bisa membuat rancangan aktualisasi. insya Allah bisa Pak, karena di sini akan sering begitu kejadiannya. Pasti selalunya yang datang cuma satu, entah yang perempuan atau yang laki-laki gitu Pak. Karena memang di sini karena pekerjaan Bapak, karena pekerjaannya rata-rata buruh, rata jadi biasanya yang Kira-kira nanti bisa jenengan bisa mempertahankan di depan penguji persoalan ini nggak? coba coba Silahkan ya. Cari topik-topik yang Pak. tidak bermasalah gimana? Saya sudah mencari Pak beberapa permasalahan sini, cuman belum 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 ada yang lebih ini lagi Pak. Makanya pakai APKL ini, cuman ini yang ketemu gitu Pak. Wah, Ini ini yang nanti ketemu itu pun yang terkait media sosial itu aktual tapi tidak problem di masyarakat, karena di wilayah sini ada beberapa wilayah yang tidak ada sinyal Bapak. ya Jadi misalkan kita media membuat sosial pun video, ya misalkan membuat video orang itu datang atau tidak datang, video itu tetap diberikan gimana? bisa Pak. Padahal pembicaraanmu efektif tapi nggak efektif loh Mas ini. Bisa Pak, bisa Pak. Jadi kemarin itu pada saat sama Ibu Rohana, beliau menyarankan bisa diupload di YouTube gitu Pak. Tapi tidak Tapi kan terbatas. bukan layanan publik, itu layanan personal. Memang bimbingan pertama Wah, dibuat suaranya hilang. Ya. Oke ya, coba dipikir ulang nanti ya. Jangan menjadi masalah ketika di depan penguji nanti. Ya, siapa. iya itu rumit itu. Itu layanan kalau di Kemenak kan kalau bisa layanan publik, bukan layanan personal seperti itu. Nah itu problemnya di sini. Ya nanti kalau ditanya itu kan ini layanan apa? Ini layanan personal, pelayanan publik begitu ya. Kalau semua kalau ketiba ini tiba-tiba mikir datangnya sepasang-sepasang kan RA ini nggak bisa dijalankan. Gitu. Ya, Pak. Target of suksesnya apa? Nah, wes berhenti dulu mas, ganti yang lain. Ya. Harus detail di awal dengan saya, sebab nanti harus sukses ketika diuji. Ya, Baik-baik Pak, terima kasih. monggo siapa lagi? Untuk seterusnya silakan Ibu Fitriana presentasi ya. Fitriana. Jadi ini saya bimbingan sekaligus saya sudah berpikir ke ujiannya. Mana Bu Fitriana? Halo Bu Fitriana? Saya, Pak. Nah, Sebentar. oke. Silahkan Bu Fitriana Rahmawati. Dari mana Bu Fitriana ini? Dari Kanwil DIY, Pak. Oke. Silahkan. Berikut, Pak, Dibesarkan. untuk Dibesarkan Mbak. isunya.
Dibesarkan 125% atau berapa? Oh, enggak. Oke, silahkan. Ya, Sudah, yang Bapak. langsung nomor 1 aja, langsung dibaca. Nomor lainnya nanti tidak ada yang Untuk udik-udik. skor isu yang saya pilih itu belum adanya pencatatan digital, spesifikasi teknis alat pengolah data sebagai dasar perencanaan pengadaan di unit kerja Kanwil Kementerian Agama DIY, Bapak. Alat pengolah data sebagai dasar perencanaan Perencanaan pengadaan pengadaan di unit kerja. Kanwil Alat, Kementerian alat Agama pengolah DIY. datanya piye, Mbak? Itu seperti komputer, laptop. Dari pengalaman kemarin saat mau melakukan telaah pengadaan ya, Pak, itu kita Ya. nggak punya riwayat yang pengadaan alat pengadaan yang terdahulu. Jadi kita kesulitan untuk menentukan HPS-nya seperti itu. HPS itu apa? Harga perkiraan sendiri, Pak. Jadi Oh, ini kalau ini untuk ini jadi ke ke- pengadaan barang atau ke harga, Mbak? pengadaan barang, Pak. Terus gimana caranya pengadaan barang itu bisa menentukan barang yang mau dibeli itu pakai apa caranya? Kita ini, Pak, konsultasi dulu. Sebelumnya kan kita konsultasi dulu. Ke misalnya ini untuk alat pengolah data kan kita konsultasinya ke tim Prakom seperti itu ya, Pak ya. Untuk Mm-mm. tugas dan fungsi seperti ini tuh speknya kayak seperti apa. Nanti ketika dari saran dari tim Prakom itu seperti ini, nanti kita mencarikan yang speknya seperti itu. Ditakutkan kalau ketika speknya tidak sesuai, maka nanti hasil pengadaan itu tidak tepat guna, Pak. Ya, Jadi terus caranya B, mubazir. hasil konsultasi atau hasil pengolahan data tertentu. Kalau yang kan saya lakukan tuh yang melakukan rekap dari yang kemarin, Pak, yang sebelumnya sudah dilakukan. Itu merekap atau mengolah. Merekap. Nah, ini kok namanya mengolah. Alat pengolah data itu ada komputer, ada laptop seperti itu, Pak, untuk penyebutannya. Itu namanya alat pengolah data ya. Ya, Saya diwacana, Mbak. Saya tak ikut paham. Belum adanya belum adanya pencatatan. pencatatan digital, spesifikasi teknis, alat pengolah data sebagai dasar perencanaan pengadaan di unit kerja Kanwil Kementerian Agama DIY. Jadi yang Menurut, dimaksud menurut alat saya, Kak, pengolah data, ini tool untuk mengolah data, terus nanti hasil itu menunjukkan mana yang mau dibeli itu. Ya. bukan, Pak. Yang dimaksud alat pengolah data itu adalah komputer dan laptop. Jadi yang akan saya catat ini adalah spesifikasi teknis dari komputer dan laptop yang sebelumnya sudah diadakan di unit kerja ini. Jadi di kemudian hari untuk perencanaan pengadaan sebelumnya bisa mengambil dasar dari spesifikasi yang sudah dicatat ini, Pak. Nah, berarti kan bahasanya bisa simpel, tuh, Mbak. Belum adanya Oke, pencatatan digital, spesifikasi, komputer sama teknis. apa kan cukup tuh. Oh, Tidak pakai oke. bahasa yang menakutkan. Saya Siapa? pikir, saya pikir ini seperti ini loh, Mbak. Eh, Data scientist. Sudah pernah Enggak, Pak. belajar data scientist, Mbak? Belum, Pak. Seperti Google Colab ini, misalkan data kantor itu ditulis kuabia barang-barang tulis kuabia pengadaan itu spesifikasi harga semuanya. Hmm, Habis itu nanti baru diolah dengan namanya program Python, ya. Nanti menghasilkan apa namanya? Data frame itu bisa memutuskan. Sekarang itu kan pakai seperti itu pola pikir nasional itu. iya, Pak. Ya, ya. Ya itu namanya alat-alat olah data tadi betul atau alat olah data sains namanya, ya. Porbowi Uno, tapi Porbowi ini pakai lebih canggih lagi ya. Saya tidak sampai ke sana. Enggak ini. Cuma berdasarkan pembelian Enggak, tahun Pak. kemarin gitu tok ya. Oke, itu, Pak. Coba diwaconeh. Ini harus fix kalau saya. Belum adanya pencatatan digital, spesifikasi teknis, komputer dan laptop sebagai dasar perencanaan pengadaan di unit kerja Kanwil Kementerian Agama DIY. Oke, benar ya. Belum adanya pencatatan digital, spesifikasi teknik komputer, spesifikasi orang teknis ya, Mbak. Langsung komputer tuh berarti spek komputer yang dimaksud Ka- teknisnya kan tidak ada tuh. Kalau Kenapa di pakai teknis? judul dokumennya itu spesifikasi teknis, Bapak. Oh ya, wes itu bahasa istilah kantor ya. Komputer dan laptop Oke, sebagai dasar perencanaan pengadaan di unit kerja Kanwil. Oke, wes gitu ya. Menurut masalah itu. Terus apa nih? Wes lanjut sih, nanti saya tanya.
Terus Terus ini yang USG-nya apa? USG-nya. Ini Pak. Yang Belum. pertama tadi Ini ini. nanti disesuaikan. Oke, geser ke bawah. Nggih. Terus Terus ini untuk fishbone-nya. apa fishbone alasannya apa? Yang kalau Fishbone kan hanya material saja ya. iya, Mainnya ada juga. Apa itu? mainnya ini kurang kesadaran dan pemahaman pentingnya data spesifikasi teknis. Berarti belum ada ya Belum. materialnya? Materialnya proses pengumpulan data spesifikasi teknis alat pengolah data itu masih belum terstandarkan. Jadi masih enggak jadi satu gitu loh Pak. Cuman di hard file dokumen ini, dokumen ini. Jadi tersebar, enggak Wes, terpusat. tak takoni Mbak saiki wes mandek begini. Mbak, siapa yang jenenge? Fitri Pak. Mbak Fitri, Oke. rancangan aktualisasi yang Mbak Fitri buat itu dikatakan sukses jika apa? Sudah, itu jawab itu aja. Jika sudah terbentuk ininya, eh, pencatatan digitalnya, saya rencananya akan menggunakan Google Spreadsheet, Pak. Google Spreadsheet ya. Langsung di Google Spreadsheet atau dibuat website, ngetiknya di website, nanti datanya di Google Spreadsheet. Langsung di Google Spreadsheet. Jadi yang bisa menginput di situ dari ini anggota pengadaannya saja. Yang bisa menginput dan membuka datanya ya. Oke. Jadi kan bidangnya komputer. Bukan, Pak. Apa, Pak? Bidang apa jenengan tadi? Kuliahnya di bidang apa? Saya biologi, Pak. Biologi malah ya. Oke. Itu ya. Oke, oke, oke. Jadi kriteria sukses itu kalau sudah terdokumentasi itu tok gitu ya. Ya, sudah ada pencatatan digitalnya. Yes, berarti ya sudah cukup. Ya, lanjut. Gagasan apa itu? Untuk yang pertama itu konsultasi dan identifikasi dengan mentor atau senior Konsultasi dari tentang apa? konsultasi tentang isi-isi data-data yang harus dicantumkan itu apa saja, Pak? Jadi sebenarnya jenengan itu cuma intinya ini loh, Mbak. Pola pikir simpel itu nyatet neng Google Spreadsheet ngono tok loh, ya itu. Oke, betul, Pak. Intinya kan ngono tok, cuma bahasanya itu jadi tolong disederhanakan ya. Berarti Siapa? konsultasi dan identifikasi kebutuhan data yang akan dituangkan ke dalam spreadsheet gitu aja. To the point saja nanti ini. Jangan Oke, menggunakan bahasa langit. Yang ditanya di kegiatan itu langsung bahasa di bumi. Ya, ya. Oke, pakai Google Spreadsheet ya nanti ya. Terus yang kedua, Mbak, ini kegiatan penting ini. membuat formulirnya, bikin formnya di spreadsheet-nya, Pak. Ya, ditulis Pertama di kan mana bikin itu berarti. bikin Membuat akun formulir Google. pencatatan detail kumpulan spreadsheet teknik dan pengolahan data di Google Spreadsheet. Jelas. Oke. Di Google Spreadsheet. Nah, ini ngono tok. Tapi bahasanya tolong buat bahasa simpel ya. Siapa? Orang cerdas itu harus bahasa yang gemuruh, itu bisa menjadi bahasa simpel dan mudah dipahami. Lanjut. Yang ketiga, pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya, oke ya. Ya, oke terus. Berikutnya 4. Yang keempat tuh uji coba formnya, Pak. Uji coba apa? Uji coba kegunaan fungsionalnya dari spreadsheet-nya itu. Nah, ya, ditulis lengkap, Mbak. Pengujian penggunaan formulir Penggunaan. percatatan digital. Orang mau coba opo gitu ya, Mbak ya. Ya, opo kan begitu maksudnya itu. Ya. Oke. Pengujian menggunakan formulir pencatatan digital, teknik komputer menggunakan itu. Terus intinya kan nulis yang spreadsheet menurut bahasa sederhana. Oke. Ya. Nah, nanti kan berani ya gunakan itu. Python lanjut data analisis. Wah, keren banget itu. Apa-apa yang uplek-uplek data-data di kantor bisa terstruktur sama terakhir kan dukun ya. Dukun itu memprediksi itu. Mana yang mau dibeli itu bisa semua, tapi levelnya ya lumayan. Enggak sih, programnya simpel ya.
Nah, jenengan mau belajar Python untuk olah data scientist, wah keren banget Mbak Iki. Belum, Pak. Belum berani ya. Kemarin Gunung Belum. Kidul ada yang saya tantang itu gurunya dengan IT dengan menggunakan Google Colab. Wah keren sih, ngeri itu ya. Itu level ahli-ahli IT nasional. Apa ini nomor 5 apa itu? Monitoring dan evaluasi penggunaan formulir penyertaan digital. Itu kan masih RCT Mbak, rak cetho itu. Sing dimonitoring apa gitu. Padahal Google Nggih, spreadsheet kan ngono tulis itu. nggih. Di juri kan iki opo kan gitu kan. Ini apa? Nah, wes yang ini sih dandani belajar tenan lho iki. Bahasamu Nggih, jangan Pak. bahasa yang complicated thinking, jangan yang simple gitu. Kalau orang nembak itu ya menuju sasaran, enggak usah mutar-muter sana. Wes cukup. Dandani neh. Fishbone-nya tadi Cuman, Pak. sudah ya. Fishbone-nya mau pakai ikan apa? Lele atau apa itu tadi? Apa ini, Pak? Ikan petek ya itu ya. Wes cukup. Ayo Mbak, berpikir yang simpel ya. Lanjut. Dari Kanwil Jogja. Yang lainnya, terima kasih. Oke. Makasih, Bapak. Oke, thank you. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya mohon Pak Krisna Septiawan siap-siap untuk presentasi nggih. Pak Krisna, wes mulai nih. Jadi saya belum yes ya awal-awal ini ya. Belum dahsyat menurut saya ya. Karena nanti ketika jenengan diuji saya menyaksikan, nanti dibantai kan ya mesak gitu loh. Kayak bimbinganku dibantai kayak mengkono kan. Sopo iki? Pak Krisna. Ya, dokumennya sih mana? Iya Pak Krisna, hilang. Bentar, Pak. Ayo mulai ASN yang expert ini. Smart ASN. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita jangan hanya sekedar, oh ini api, yes ini bisa dilakukan, yes. Berpikir ini dampaknya apa sih? Impact-nya apa dalam peradaban itu? Kita pikir itu ya. Tolong ini dampak yang saya buat itu apa? Kalau lulus mencari sertifikat, ya asal-asalan nggak apa-apa. Tapi ini mari saya ajak berpikir, ini dampaknya apa sih? Dalam bahasa agama ini kemaslahatannya apa? Ya. Oke Mas, ganti lagi kalau masih ada trouble. Ya Pak, maaf Pak, Pak belum bisa pin saya. Nah, belum bisa apa-apa itu the point kan rasa lama-lama. Besok ketemu lagi ya. Kan tidak harus semua saya bimbing, 4-5 orang itu cukup. Sekali lagi di kegiatan jangan menggunakan bahasa coding lauh mahfud ya. Bahasa di kegiatan langsung oposisi sing ndok lakukan itu. Nah, soal coding urusan sana, bahasa-bahasa coding itu. Wes ganti lain, Mbak Sopo mau? J, Pak Kavia Ansori, kalau sudah siap bisa presentasi Pak. Ki Mbak Sopo, jadi kan malah representasi dewe ya. Kalau saya diminta presentasi sekarang, tidak apa-apa saya presentasi sekarang Pak. Saya kira teman-teman yang Ya, duluan, nanti saya terakhir gitu. ya terakhir sampai coachnya lupa, boleh itu ya. Ya. Yuk, Sopo ini sing ditunjuk mau? Boleh Pak saya izin Nah, presentasi silakan Pak. langsung. Yes. Tidak usah Ya, basa-basi, Pak. Monggo Mas tunjukkan Farid. di layar. Yes. Assalamualaikum Pak Muradi, izin presentasi. Salam. Baik Pak, ini rancangan aktualisasi saya untuk diagramnya seperti ini. Cuman ini mau tak rubah total Pak. Jadi ini sebenarnya rancangannya sudah seperti ini. Kemarin saya buat, cuman saya pikir-pikir lagi mau saya rubah yang. Masalah ini loh, shopping belanja masalahnya apa? Masalah sing jenengan kulak apa ya bisa jawabnya? Masalah sing jenengan tuku ki apa? Oh, nggih. Yang pertama Shopping itu kemarin problemnya apa? Nah, nggih, coba kurangnya shopping respon problemnya lembaga, Pak. dicoba Dalam hal diwaca. Gedekno itu nggih. gedekno Mas. Gedekno. Siap. Nomor 1 apa? Belanja masalahnya apa? Ini kemarin Pak, pertama apa? ini Wes diwaca. kurangnya respon lembaga dalam pengumpulan data dan informasi. Contohnya? Jadi lembaga ketika dimintai kayak data itu kurang merespon. Itu banyak faktor. Terus yang kedua background-nya jenengan apa? Background-nya jenengan apa? Guru gimana apa Pak?
Dikenalkan Kurang sih, jelas, Pak, kenalkan sih. suaranya. Apa? Suaranya Bapak Ahmad tadi kurang jelas. Oke, tes jelas gak? Nah, dah bagus, Pak. Oh, ya tak Kurang pepet jelas. ke. Saya Iya. background jenengan sebagai apa iki? Oh, iya, saya dari kantor Kemana Kabupaten Grobogan jadi peranata komputer, Pak. Terus yang menjadi masalah. Yang jadi masalah kemarin itu yang saya angkat topik isunya itu kurangnya respon lembaga dalam pengumpulan data informasi. Ini yang kemarin saya angkat isunya, Pak. Berarti nanti tujuannya apa? Tujuannya nanti lebih ke, jadi karena saya kemarin stuck di situ, jadi saya rubah lagi untuk memaksimalkan ke pengolahan data dulu, Pak. Jadi saya mau perbaiki di Saya pengolahan data. masalahnya kan respon. Tiba-tiba Nggih. kok hasilnya pengolahan data itu piye? Konek Anda, kan? jadi pertama itu kan belum ada respon, kurangnya respon. Itu kan faktor banyak masalahnya kan mungkin dalam hal penyampaian ataupun dalam hal. Wes, mandek sih. Nggih. Berarti kurangnya respon, kok jenengan merubah menjadi merespon kan gitu tok. Berarti kan attitude iki sing dianu. Oh, nggih. Ya itu Iya, Pak. pikirnya ya Mas ya. Ini kan Ya, kurangnya cuman respon. Jenengan pengen ya, change situation itu menjadi merespon kan ngono tok. Wes selesai kan? iya. Iya, Pak. Kemarin itu sudah saya rancang semuanya sampai saya udah mulai merancang aplikasi juga, Pak. Nanti saya Ya. tunjukkan aplikasinya. Aplikasi untuk menyebabkan orang jadi merespon ya. Bukan, aplikasi untuk lebih ke reminder dan pencatatan. Jadi eh, ini mohon nanti apa namanya dikasih masukan dari Bapakmu tadi ke saya Ini Mas, terutamanya karena saya saya kan masih pengen ini bingung, Pak. mengetahui Nggih. indikator sukses rancangan aktualisasi ano. Jenengan dikatakan sukses dalam RA ini nak piye? Ketika bisa memecahkan isunya tersebut terus juga memberikan solusi. Isunya sih tersebut angel toh. Memecahkan apa aja isu tersebut kan bahasa langit nih. Memecahkan Nggih, apa? nggih. Ya merespon respon dalam hal ini, Pak. Ya kan berarti merubah mindset kan itu. Suaranya kurang keras, Pak. Mohon Ini maaf. berarti kan merubah mindset gitu. Enggak. Ya, merubah mindset digital kultur budaya yang ibaratnya lelet itu mau saya percepat gitu. Itu yang awal top yang saya angkat. Cuman saya mau merubah ke dalam memaksimalkan pengelolaan data terlebih dahulu. Ya berarti ini nanti fokusnya ke pengolahan data saja lebih enak ditanggungjawabkan di depan penguji itu. Iya, soalnya Dari kenapa? Kalau ya kurangnya respon itu kan banyak hal, terutama dalam hal penyampaian mungkin dari kebetulan kan saya ada di tingkat kabupaten dalam hal penyampaian mungkin ke bawahan lembaga mungkin ada hal yang tidak dimengerti juga terus manajerial dalam hal kan kita sering komunikasinya kan lewat WA group seperti itu, Pak. Mungkin ya tidak adanya komunikasi yang intens di WA group ya. juga Terus berpengaruh. judulnya Mas, aku takon judulmu apa? Ini aja, Pak, belum maksimalnya pengelolaan data dan penyampaian informasi Oh, secara itu kan terpusat. itu fakta empiris, fakta empiris atau observasi awal. Judulnya kira-kira nang ini judulnya apa? Judulnya ini, Pak, atau mungkin ada masukan lagi dari Pak Masuk Muda dulu belum tadi, maksimalnya Pak. itu aneh nih Mas. Berarti ini aja nanti memaksimalkan pengelolaan data dan penyampaian informasi. Yo, itu berarti ya. Butuh optimalisasi pengolahan data dan optimalisasi. Ya, Berarti di kantormu sudah ada. Kalau menggunakan optimalisasi, berarti kantormu tool itu sudah ada. Iya, betul. Sudah ada belum atau belum? ada Jawabnya. pengelolaan data, Kalau belum belum ada, berarti belum jangan menggunakan maksimal kata artinya. optimalisasi, tapi pembuatan. Oh, Ya, kalau optimalisasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kalau baru itu menggunakan kata pembuatan. Kok ditulis di situ, Mas Judul, Mas? Itu kan hasil survei itu. enggak, Pak, ini udah tak copy terus saya edit, Pak. Oh, pembuatan, pengelolaan data, dan penyampaian informasi secara terpusat Terpusat. dan dikelola
kelola bersama. Ya. Ya. Itu toolnya itu berarti nanti membuat aplikasi ya, membuat platform ya, Rencana iya Pak. Rencana saya membuat aplikasi. Terus platform, juga platform jangan memaksimalkan aplikasi. Biasanya kata gimana? aplikasi itu sesuatu yang belum diinstal. Kalau sudah jadi itu namanya platform. Platform ya, pakai membuat platform ya. Ya, Apa Mas? saya tunjukkan Platformnya terlebih apa? dahulu ya Pak. Platformnya apa? Izin saya tampilkan terlebih dahulu nggih. Ya, monggo. Pokoknya saya harus tahu ini. Ya. Hati-hati berpikir yang jernih ya, jangan complicated thinking. Ya. Ini apa yang mau di-share? Ya Pak, bentar lagi Ya. ngeremot satunya. Ini Pak. Jadi rencana ini kan kemarin saya develop sendiri menggunakan PHP Ya. native. Terus juga Oke, silahkan. ini jadi rencana itu saya ketika menyampaikan itu ada semacam notice ke semuanya. Ini kan pengelolaan data. Jadi kayak Oke, ibaratnya oke. nanti saya mau bikin CRUD gitu aja sih Pak. Ini pakai bahasa PHP. Database-nya pakai Laragon Pak, dari Laravel. Database-nya pakai Laragon dari Laravel. Itu beli nggak? Ini kalau yang versi 8 beli, kalau yang versi 6-nya enggak, gratis. Tapi ini website-nya desain sendiri ya? Ya, desain sendiri. Oke, oke, oke. Tapi penyimpanan datanya pakai itu tadi ya? Nah, itu pakai database. Pakai database-nya eh ini. Ini Oke, Pak, oke. yang database. Jadi nanti lebih ke pengelolaan data. Jadi nanti Oh, saya bikin data yang ada, saya keren, backup. keren. Nah, Oke. eh Ya ada ini kan kendala, ada trouble Pak sebenarnya dalam tu- hal ini. toolnya yang Eh, jenengan buat kan bagus. Tapi saya lihat di judul kan agak kacau gitu kan? iya, betul. Nah, Ini juga iya. Pak, lebih ke penyimpanan data. Jadi Hmm, sebenarnya di Satker kami itu belum ada data terpusat, ibaratnya kayak mini server gitu belum ada. Jadi rencana belum itu ada ya. saya pengen mengoptimalkan mini server, lebih ke penyimpanan, Nah, lebih ya ke itu dalam tadi. penyimpanan internal di Wes, ngerti Satker siapa kami gitu. punya pembuatan data, ya, pembuatan apa ini? Pembuatan aplikasi untuk apa mau Mas? Orang usah Untuk, ngomong tidak respon, jangan. Tidak usah respon pembuatan nah itu, data, ya itu. Sekian ini pembuatan data untuk lah. Nah, kalau kita rasa ngomong respon, wes respon sendiri kan. Nanti JJ. berarti ada reminder ya. Eh, kalau reminder nanti saya japri lewat WA Bomber aja Pak, sebagai apa namanya actionnya. Jadi kayak misal lembaga mana yang belum respon ataupun apa, saya kirim WA Itu nak Bomber gitu. membuat yang lebih sederhana bisa Mas. Bisa Membuat Pak? yang lebih sederhana gini loh. Maksudnya? Data Iya. inputnya lewat website, tapi penyimpanannya di Google Sheet. Dan Google Sheet nanti Mungkin kan bisa di-open oleh semua user yang ada di Grobogan. Dia tahu, oh ini madrasah ini itu. Kan Google Sheet nanti kalau tidak diberi akses untuk mengeditkan hanya bisa melihat dok. ya. Berarti Nah nanti data itu saya sementara rubah. kan yang bisa melihat kan jaringan dok. Toh, ya. Iya. Ya Nah, itu itu coba saya pikir dibuat website nggih. penyimpanannya di Google Sheet itu bisa diinfokan ke user dan dia nggak bisa ngedit. Dan itu kan mana yang Oh, tidak respon kan tampak di situ. Kalau mau jawabnya respon tadi. nggih nggih. Berarti judulnya pembuatan platform apa dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya? Informasi, Iya, dalam penyampaian rangka informasi, mengumpulkan data, progres informasi. informasi, data informasi. Ya, gitu. Jadi kan bisa dari website penyimpanan di nanti Kalau di websitenya deploy-nya bisa, di cuman penyimpanannya kan aplikasi. nggih. Ya, Penyimpanannya kan kita belum ada, Pak. Jadi ketika nanti kita hosting ataupun kita apa namanya, kita hosting terus kita berikan domain, nanti ke depannya itu kan kita butuh dana juga buat ke sana. Nah, itu ya, ya, terkendala betul. di situ juga. Oh ya, terserah. Nah, membuat yang lebih simpel era ini kan simple. Ya. Ya mungkin Biasanya para nanti para coding itu langsung menghubungkan websitenya menuju ke penyimpanan apa? Ke penyimpanan ke Google Sheet paling banter kan disuruh membuat JSON itu.
Nah Nanti itu deploy rencana paling di nggih. aplikasinya spreadsheet gitu. Nggih, rencana diri saya sih mungkin nanti penyimpanannya Google Drive terus yang websitenya cuman statis aja kayak penyampaian aja gitu Pak rencana. Ya. Tapi Soalnya sing kalau bisa Pak diakses publish apa, Mas? gimana? Ya, Google Drive penyimpanannya. Ya Google Drive Pak. Oh, enggak di Excel aja, enggak di spreadsheet. Kalau itu kan nanti lebih enak diakses dari mana aja sih Pak? Iya Google Sheet sebenarnya juga bisa pakai App Sheet bisa Pak. Ya, betul. Cuman dari rekan kerja saya yang saat ini develop juga itu katanya kurang keren seperti itu. Kurang Kalau keren itu pakai malah. App Sheet. Gimana? Oh, saya memandangnya keren di YouTube baru tren itu juga. Kodenya juga nggak begitu banyak sih, Mas itu. Iya Pak, nanti coba saya pelajari Nah, coba lagi ya. Pak. Coba. Keren itu. Yang saat ini mungkin saya butuhkan itu sebenarnya lebih ke penyimpanan data secara keseluruhan karena di Satker kami belum ada data terpusat, jadi datanya masih rancu. Jadi rencana mau saya Nah, kumpulkan data semuanya tapi di terus tak terpusat. koneke kalau penyimpanan data jenengan dan teman jenengan yang bisa mengakses berarti kan tidak 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 mengedukasi tentang fast respon itu, gitu. Selama ini kan Iya, adanya slow respon di Grobogan itu. oke. Nah, Nah, terserah itu ya. makanya rancangan aktualisasi saya mau rubah topiknya seperti itu, Pak. Oke ya. Oke. Asik ya. Tapi jenengan asik tapi jenengan bingung dewi gitu ya, gitu. Iya, Wes, makanya cukup saya ya. butuh Nah, arah saya Mbakmu Mas, tadi ini. saran saya untuk yang simpel-simpel ya itu website dibuat terserah pakai PHP, pakai HTML, pakai Ini Mbak Python suaranya terserah. kurang keras. Oke, soal websitenya jenengan pakai apa terserah ya. Tadi ada PHP, ada HTML, ya sudah terserah itu nanti. Ya penyimpanannya itu penyimpanan yang bisa diakses oleh publik gitu. Karena dalam rangka mengubah dari slow response seseorang menjadi fast response. Dan cuma penyimpanan data jenengan dan tim jenengan yang tahu itu tidak mengedukasi dari slow respon menjadi fast respon. Itu pola pikirku loh Mas ya. Pola pikirmu boleh beda dengan saya. Tapi jenengan bagus ini kemampuannya. Ini alumni mana? Udinus, Pak. Oh di Indonesia aku dunia hebat itu. Iya, oke. Keren itu. Neng cuma jenengan malah bingung di tag-tag awal itu, ya. Iya, saya bingung. Ya, wes. Bagus. Saya mau apakan websitenya juga saya masih bingung. Sebenarnya kalau disuruh develop tujuannya pengumpulan data sih bisa-bisa aja sih, Pak. Nanti tinggal dikasih reminder Tapi kan atau ya tahu itu. Ya enggak apa-apa sih. Wes itu ya actionnya enggak apa-apa. nanti tinggal misal ada yang kurang respon nanti tinggal kita jabri by WA tapi WA-nya bukan yang satu-satu tapi kita langsung Oke. pakai WA bumber gitu. Terserah, ya, terserah. Oke. Wes cukup ya. Iya, Pak. Tolong judul-judulnya nanti dengan tetap mempertahankan dari slow respon menjadi fast respon ya. Iya. Oke, wes. Kalau Siap, ganti. menggunakan yang belum optimal jangan ya, Pak, atau berapun? Loh, nak belum optimal berarti di kantormu sudah ada. Belum ada Ingat ya, sebenarnya, belum kalau ada. optimal itu di kantor sudah ada, kalau pembuatan itu di kantor belum ada. Oke? Ya, tapi belum ada, Nah, Pak. ya, kalau belum ada jangan gunakan kata optimal, tapi gunakan kata pembuatan aplikasi apa untuk meningkatkan untuk mengubah slow respon menjadi fast respon dalam pengumpulan data. Oke, yes itu ya. Wes Oke, Pak. ganti Terima kasih, Pak. pinter ki Pak Sopo yang jenenge Pak Farid Usman. Ya. Saya hobinya di HTML sama Python sih, Mas, ya. Tapi ya autodidak semua saya itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Baik, Bapak, saya izin presentasi nggih. Ya tambah siji ya wes Mbak ya. Sesuk nah ya. Kita wis Oh, udan iki ya gitu. oh nggih, baik, Pak. Mas, aku sakit Mas Rifaio Mayado itu ya kan. Wes jenengan. Oke, yuk. Berpikir yang tingkat-tingkat tinggi ya, yang bagus-bagus. Lapo lagi. Kok nggak botak ini pelanggaran ini? Nggak boleh nih harus. Saya izin share screen. Ini adalah tampilan dari isu-isu yang saya kumpulkan di Satker saya, nggih Bapak. Di isu yang menjadi ini shopping problemnya yang bagus mana? Ini Belanja masalah yang bagus mana? core isu yang saya pilih adalah di nomor 4 ini, Bapak. Belum adanya laporan review visi misi fakultas sejak
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora berdiri pada 2005. Jadi background saya adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga. Dosen di Ini UIN ke Sunan Kalijaga, J kemar Yogyakarta. Dosen J apa, Mbak? Itu. di Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kemarin Oke. saya sudah konsultasi dengan Wakil Dekan satu bidang akademik dan Oke. diamanai, diberi mandat gitu untuk memfokuskan aktualisasinya pada bidang ini, Bapak. Jadi untuk membuat Oke. laporan review visi misi fakultas karena fakultas ini belum memiliki laporan sejak berdiri pada 2005. Artinya sudah 20 tahun dan kita belum memiliki dokumentasi resmi berupa Oke. laporan review visi misi. J. Boleh ya merubah visi misi ya? Ini tidak merubah, Bapak. Jadi ini hanya mereview, artinya melihat apakah visi misi ini sudah diimplementasikan ke dalam sendi-sendi fakultas seperti itu. Terus kemudian Oh, batasannya adalah saya melakukan analisis SWOT terhadap visi misi ini. berarti tingkat keterterapan visi misi ya? Jadi nanti saya akan melihat Oh, data-data pendukung visi misi seperti misalnya riset dan publikasinya dosen, kemudian pengabdian masyarakatnya, tingkat pendidikan dosen, sebaran mata kuliah dan sebagainya. itu metodenya apa, Pak? Saya pakai analisis isi, Bapak, konten analisis. Jadi nanti saya menggunakan coding sheet. Konten analisis menggunakan Eh, coding lembar sheet ya? coding, nggih, lembar coding. Lembar codingnya nanti kalau berdasarkan arahannya Itu wakil. manual, Mbak. Lembar coding manual ya? Sebenarnya lembar coding ini cuman istilah saja sih, Bapak. Sebenarnya eh, gampangannya itu saya mengkategorikan gitu saja. Jadi data-data nanti diminta Bu Wakil Dekan satu untuk dikategorikan ke dalam tiga hal. Yang pertama yaitu keislaman, yang kedua adalah integrasi interkoneksi. Integrasi interkoneksi ini adalah core values-nya UIN Sunan Kalijaga sejak 2005. Kemudian yang ketiga adalah kategori umum. Jadi yang tidak Oke, oke, termasuk oke. Saya, ya, keislaman dan integrasi interkoneksi masuknya ke kategori umum. Begitu, Bapak. oke ya. Ini kan ranah-ranah kualitatif ya, Mbak, ini ya. Nggih, Berarti ya. betul. Ya. Saya pernah saya pernah punya dulu software itu untuk bisa melakukan coding itu. Kalau misalkan pakai software yang untuk bisa coding itu lebih enak nggak, Mbak, itu? Seperti misalnya apa, Bapak? Envivo atau apa misalnya? Apa lupa saya, Mbak. Karena Ini, dulu kan saya diajar pembuatan kualitatif pakai software untuk mengcoding itu ya. Mengcoding nanti J, kan bisa mengerucut ke tema-tema tertentu begitu ya. J Benar tuh, Mbak betul. ya? Nah, iya, Cuman tapi masalahnya lupa softwarenya saya. temanya ini kita sendiri, penelitinya sendiri yang menentukan, Bapak. Jadi, Oh, eh ya wes, enggak, ya karena wes. ini Nggak usah kualitatif. pakai software. Nah, Memang, oh, betul, Bapak. Jadi ya, saya ya pakai wes. Excel saja. Karena jenengan sudah kerucutkan ke tema-tema tertentu ya. Wes, J, betul. yang diinginkan peneliti ya sah-sah saja sih itu. J. Wes aman-aman, Mbak, tidak ada masalah. Oh, J. Ini sudah cukup, Bapak, atau saya Ah, lanjutkan? cukup, cukup. Wes Oh, rasa J. cukup, lanjut saja. J, Ya, terima ya wes. kasih, Bapak. Paham, Mas Rais paham. Jelas pikirannya saya sudah tidak tahu itu ya. Keren, keren. Wes. Cukup ya? Lainnya masih ada yang pengen? Ini sudah jam 4, saya tak absen dulu ya. Wes ketemu saya lagi kapan? Nanti tergantung Mas Rifai ya. Udah gitu dulu ya. Nah, nanti pokoknya konsultasi sama panitia saya pengen diskusi atau diskus dengan Pak Teddy nanti siap saya ya. Oke. Ini bagus, gerobokan bagus tapi gerobokan complicated di titel, di judul ya. Mbak Sopo iki, Mbak Kurnia bagus dan saya pikir ceng apa? Vision and mission ternyata apa just mission ya atau apa mengukur itu tok ya. Oke. Berarti sama dengan di Indonesia lain, Mbak ya. Visi dan Gimana, misi itu Pak? menjadi prasasti ya. Besok kalau ada kiamat terus bangkit lagi itu prasasti universitas ini, prasasti diteliti jadi sejarah lagi itu nanti. Wes cukup ya. Oke, izinkan saya apa ya? Kalau enggak nanti saya di WA ya. Pak saya mau konsultasi, mau nelpon boleh enggak? Boleh ya. Boleh, tapi apa saya kosong ya. Oke. Thank you very much ya, Mbak Kurnia Indasah. Saya Iya, titip Bapak. teman-temannya buat menjadi orang yang berpikir luar biasa dan menghasilkan karya-karya yang berdampak. Ya, kalau hanya sekedar karya saya nggak mau. Karya yang berdampak. Ya, nah, oke. Gerobokan bagus, beberapa bagus tadi, dengan bagus. Ya. Selamat ketemu lagi. Sudah punya nomor WA saya tuh? Sudah punya nomor WA saya belum? Eh, Belum, Mbak. belum, Bapak. Oh, ya ditulis, nah, ditulis tidak apa-apa kalau mau WA. Tapi ingat ya, nak WA saya mungkin 1, 2 hari, 3 hari baru dibales. Kadang nggak dibales juga, ya ngono ya.
082, Mbak. 082 13 7 31 2000. Oke. Nomor rekening 0325, tidak. Pelanggaran besar itu ya. Oke, sukses untuk semuanya. Jangan takut, bebaskan akal kita untuk free will berpikir ya dalam menentukan judul ya. Jangan terbelenggu, jangan takut. Ya, gitu aja ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya leave meeting. Thank you very much for your time and attention ya. Oke. Terima kasih, Pak.